Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Kali ini aku akan melakukan fun reading, general reading mengenai apakah dia merindukan kamu ya untuk yang saat ini. Mungkin kondisinya kalian sedang terpisah ya, sedang jeda, sedang tidak ada komunikasi ya. Oke. Di sini kita akan melihat energinya. Namun aku ingatkan kembali ya, bahwa ini adalah general reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate untuk semua, karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif atau energi orang banyak. Jadi apabila menurut kalian ini tidak resonate, maka jangan dipaksakan ya. Sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kalian, oke? Di sini aku sudah shuffle ya beberapa kartunya agar lebih menghemat waktu. Oke, aku mulai untuk pembacaannya ya di sini. Aku ngeliat di sini, apakah dia merindukan kamu? Yang aku lihat iya, ada perasaan rindu yang dia rasakan sama kamu di sini. Bahkan sebenarnya ya, walaupun kondisinya mungkin kalian sedang terpisah saat ini, tidak ada komunikasi, bahkan tidak ada pertemuan secara fisik gitu ya, tetapi tanpa kalian sadari di sini sebenarnya dia menunggu kalian gitu, masih menunggu kalian, masih mengharapkan kalian gitu ya. Di sini dia masih berharap kalian untuk bersama kembali gitu ya, dan dia menunggu momen itu hadir, menunggu harapan itu menjadi sebuah kenyataan gitu loh di sini. Dan di sini pun memang dia belum move dari kalian ya, dia belum pergi, belum beranjak. Oke, dia masih stay untuk kalian. Jadi kalau bisa dibilang dia akan mengatakan I will stay for you ya, dia tetap stay untuk kamu ya. Mungkin tanpa kamu tahu, mungkin yang kamu tahu, oh iya, dia udah nggak hubungin kamu, dia udah nggak ketemu kamu, mungkin dia deket sama orang lain dan lain-lain sebagainya mungkin ya yang ada di pikiran kalian. Tetapi sebenarnya tidak gitu. Di sini dia masih menunggu kalian ya, dia masih apa ya, belum bisa bergerak gitu ya. Jadi dia masih stagnan, masih di tempat dia semula gitu ya, belum kemana-mana yang aku lihat di sini. Bahkan mungkin dia masih mengawasi kalian ya, dia masih memantau kalian, dia masih memperhatikan kalian dari kejauhan gitu loh ya. Memang hanya itu yang bisa dia lakukan saat ini. Mungkin dia stalking kalian dari sosial media seperti itu ya. Memang hanya itu saja yang dia lakukan saat ini, dan tidak ada tindakan apapun gitu loh. Jadi hanya mengawasi atau memperhatikan kamu dari jauh, energinya seperti itu. Dan ada Nine of Wands. Aku lihat memang mungkin ada beberapa kendala atau beberapa masalah gitu yang terjadi di antara kalian, di dalam hubungan kalian ya. Entah kendala atau konflik itu terjadi di diri dia atau di diri kalian gitu ya. Intinya di sini ada banyak ya, nggak hanya satu tapi banyak konfliknya. Aku ngelihat di sini mungkin karena kita membacakan tentang dia, mungkin konflik yang terjadi pada diri dia gitu ya mungkin. Dan dia ngerasa dia udah berusaha banget untuk bisa menyelesaikan konflik-konflik yang ada gitu ya, tetapi mungkin belum menemukan gitu ya, belum menemukan titik temunya atau penyelesaiannya. Makanya di sini dia kayak udah merasa lelah, udah merasa letih gitu ya dengan konflik atau permasalahan-permasalahan yang ada gitu loh di sini. Karena kondisinya memang sangat rumit ya yang aku lihat. Masalahnya nggak cuma satu tapi ada banyak
ya. Bisa permasalahan internal ataupun eksternal juga di sini. Yang jelas banyak sekali ya, nggak hanya satu, dan dia udah cukup berusaha di sini yang aku lihat untuk bisa mengatasi konflik-konflik itu ya, sehingga dia merasa dia lelah atau dia letih, bahkan ada perasaan mungkin dia menyerah gitu, ingin menyerah gitu loh. Karena terlalu banyak ya masalahnya. Tetapi kalau memang dia ingin memperjuangkan, sebenarnya bisa juga gitu loh. Hanya tinggal satu langkah lagi gitu loh. Dia harus tetap semangat gitu ya untuk bisa menyelesaikan ya, karena di sini mungkin memang nggak hanya satu ya permasalahannya. Dan aku lihat juga di sini dia dihadapkan pada kondisi di mana dia harus menentukan pilihan, di mana dia harus mengambil sebuah keputusan gitu ya. Dia mau ke kanan atau dia mau ke kiri, dia mau mundur atau dia mau maju. Di sini hidupnya dia itu dia yang kendalikan, bukan orang lain atau siapapun gitu loh. Di sini cuma memang agaknya dia agak kurang tegas di sini yang aku lihat ya. Karena ini berbicara tentang kontrol hidup ya. Kontrol hidup yang dia miliki ya hanya bisa dikendalikan oleh dia sendiri gitu, bukan orang lain. King of Swords, dan kondisi ini memang membutuhkan ketegasan ya. Dalam mengambil keputusan itu membutuhkan suatu ketegasan dan keberanian juga ya, kebijaksanaan juga di sini. Jadi dia harus bisa mempertimbangkan apa yang akan dia pilih, dia harus bisa mempertimbangkan apa yang akan dia putuskan di sini dengan logika dan kebijaksanaan juga tentunya gitu loh. Dan di sini dia nggak boleh takut, dia nggak boleh nggak boleh bingung, karena memang di sini dia dihadapkan pada kondisi di mana dia harus memilih. Jadi mungkin memang energinya agak ragu atau agak bingung di sini, tapi diklarifikasi oleh King of Swords, dia betul-betul harus menegaskan gitu loh di sini apa yang sebenarnya menjadi pilihan dia, apa yang sebenarnya akan dia putuskan. Di sini harus diambil secara tegas dan memang butuh keberanian gitu ya. Seperti itu yang aku lihat di sini. Memang akan ada suatu keputusan besar yang akan dia ambil juga sih ya di dalam hidupnya dia. Dan Ace of Swords berarti di sini memang seperti aku katakan ya, dia masih stay untuk kamu, dia masih menunggu kamu, menunggu momen dimana kalian akan bersama kembali, seperti itu ya. Karena di sini sebenarnya keinginan dia ya, ini dia ingin sekali membuka komunikasi, dia ingin sekali menghubungi kamu ya, tetapi memang mungkin dia belum berani, yang tadi aku katakan tadi, karena mungkin di sini masih ada beberapa konflik yang belum bisa diselesaikan gitu loh ya. Di sini jelas banget ya, memang terlihat bahwa dia harus bisa tegas dalam kondisi seperti ini, harus berani gitu loh. Kalau memang dia ingin membuka komunikasi, ingin berkomunikasi dengan kamu, ingin menghubungi kamu, ya udah, dia harus beranikan diri dia gitu loh untuk mengambil keputusan itu ya. Karena di sini aku lihat seperti itu. Queen of Wands jelas banget di sini bahwa dia itu masih memiliki perasaan yang hangat ke kamu, dia masih passionate ke kamu ya, perasaannya masih on fire, masih ada sebenarnya masih ada dorongan untuk dia kembali ke kamu, yaitu perasaan dia yang masih kuat ke kamu. Dan diklarifikasi oleh King of Cups di sini, memang perasaan yang dia miliki ke kamu itu besar ya. Di sini aku lihat besar. Tetapi mungkin di sini dia lebih mengontrol perasaannya gitu loh. Dia lebih
mengendalikan perasaan yang dia miliki ke kamu, meskipun mungkin dia mencintai kamu atau dia menyayangi kamu gitu loh di sini ya. Tetapi dia mencoba untuk memendam semua perasaan yang dia miliki itu, dan dia tidak menunjukkannya kepada siapapun termasuk kepada kamu gitu loh di sini yang aku lihat ya. Sebenarnya dia juga ngerasa ada perasaan galau ya, hatinya berantakan, ada rasa sakit, rasa sedih, rasa sayang, rasa cinta, itu semua campur aduk di sini ya, sangat menguras emosi dia. Tetapi dia mencoba untuk terlihat baik-baik aja di depan orang banyak ya. Dia berusaha untuk terlihat I'm fine, seperti itu ya. Dia tidak punya beban, tidak punya masalah, tetapi ya hanya hati kecil dia dan hanya Tuhan yang tahu sebenarnya apa yang dia rasakan. Sebenarnya dia masih memiliki perasaan yang besar sama kamu, tetapi dia hanya memendam itu, dan di sini dia hanya bisa memperhatikan kamu dari jauh ya energinya. Tetapi dia di sini masih stay untuk kamu, masih belum bisa move ya, energinya dia masih stuck di situ ya. Dan di sini ada the sun. Terlihat sekali bahwa kamu adalah the sun untuk dia. Kamu adalah matahari untuk dia. Kamu adalah sosok yang bisa memberikan sinar, yang bisa memberikan warna di dalam hidupnya gitu ya. Dia merasa sangat berbahagia ketika bersama kamu ya, the sun. Kamu adalah sumber kebahagiaan untuk dia di sini yang aku lihat. Makanya itu yang membuat dia belum bisa move dari kamu ya. Dan Queen of Pentacles jelas sekali mungkin dia ngerasa kamu itu adalah seseorang yang mandiri, seseorang yang pekerja keras, seseorang yang ceria gitu loh. Tetapi di sini dia merasa sangat-sangat kehilangan kamu gitu loh. Dia ngerasa rindu sama kamu, ada perasaan kangen. Dia merindukan kehadiran kamu, dia merasa sepi tanpa kamu gitu loh. Karena ya di sini ada Queen of Wands dan Queen of Pentacles gitu, dimana dia ngerasa bahwa kamu adalah wanita mandiri, pekerja keras, bertanggung jawab ya. Ini yang dia rasakan, dan kamu adalah seseorang yang ceria gitu loh. Makanya ketika dia terpisah dengan kamu, dia merasa sangat kehilangan, dia merasa merindukan sosok dari kamu gitu loh ya. Dia merindukan kehadiran kamu, merindukan kebahagiaan mungkin yang pernah kalian lalui bersama. Dan di sini ada the Hermit. Mungkin saat ini memang jelas banget tidak ada komunikasi di antara kalian ya, tidak ada pertemuan secara fisik juga. Aku ngeliat mungkin dia menarik diri dari kamu, atau sebaliknya vice versa ya, kamu menarik diri dari dia. Oke. Dan aku lihat di sini dia menarik diri nggak hanya ke kamu, mungkin dari kehidupan sosialnya dia juga bisa ya. Mungkin di sini dia butuh waktu untuk diri dia sendiri gitu ya, butuh waktu untuk berpikir tentang segala hal yang terjadi gitu loh di antara kalian, yang terjadi sama dia gitu ya. Di sini dia membutuhkan waktu untuk berpikir lebih jernih, dan terkadang seseorang membutuhkan suasana yang tenang ya, butuh kesendirian untuk bisa berpikir lebih jernih di sini. Dan itu yang sedang dia lakukan. Dia sedang mengintrospeksi diri dia, sedang mengevaluasi diri dia saat ini ya, tentang segala hal yang terjadi sama dia hingga saat ini gitu. Dia lagi kayak mencari jati diri dia. Sebenarnya apa sih yang dia inginkan gitu. Sebenarnya apa sih tujuan dia terhadap kamu? Apa sih tujuan dia di dalam hidup dia gitu loh. Jadi di sini dia sedang mencari tahu itu semua. Dia kayak lagi mencari jalan ya. Dan dia sangat berhati-hati di sini. Dia nggak mau salah jalan, dia nggak mau salah pilih ya, nggak mau salah langkah. Makanya mungkin dia bingung di sini untuk menentukan pilihan, atau bingung dalam mengambil keputusan ya.
di sini karena dia sedang mencari tahu dulu gitu loh, sebenarnya apa yang menjadi keinginan hati dia, apa sebenarnya tujuan dia, lagi evaluasi diri dia di sini aku lihat ya. Baru mungkin dia akan mengambil sebuah keputusan tersebut. Kalau di sini ada The Hangman, aku ngerasa di sini memang jelas sekali ada urusan yang belum selesai di antara kalian. Ada sesuatu hal yang memang belum tuntas di sini dan mungkin masih membutuhkan pertanggungjawaban di antara kalian berdua ya. Pertanggungjawaban dia dan kamu di sini tentang hal-hal atau kisah yang memang belum selesai ini gitu loh. Jadi masih menggantung, urusannya belum selesai, belum diselesaikan dengan baik ini ya. Aku lihat memang bisa juga di sini perasaan dia juga masih menggantung ke kamu, makanya di sini dia belum bisa kemana-mana, belum bisa bergerak ya, masih stuck energinya, masih nungguin kamu aja. Tetapi memang tidak ada action apapun ya yang dia lakukan gitu loh. Dan justice di sini aku lihat semesta memberikan suatu keadilan ke dia atas perbuatan dia sendiri gitu. Mungkin saat ini dia sedang menjalani karmanya ya, terlepas dari karma baik ataupun karma buruk yang dia jalani saat ini ya. Intinya dia sedang menjalani karma dari semesta yang sesuai dengan apa yang dia perbuat gitu loh. Dan Three of Swords di sini itu mengklarifikasi bahwa perasaan dia saat ini tuh sangat hancur ya. Three of Swords ketika dia terpisah dari kamu, ketika dia terjeda ya, tidak ada komunikasi, bahkan tidak ada pertemuan dengan kamu, dia merasa hatinya sangat hancur di sini. Dia merasa sangat terluka ya. Dia merasa hatinya sakit banget loh di sini ya. Sangat sakit sekali hati dia. Oke. Bahkan kalau dia bisa teriak, dia akan teriak karena menahan rasa sakit yang sangat dalam gitu loh. Dia udah nggak kuat menahan rasa sakit itu ya. Di sini terlihat sekali dia sangat sedih ya, sangat terluka, bahkan kecewa mungkin ya. Ada kekecewaan yang dia rasakan, entah dia kecewa kepada semua yang terjadi ya, kepada kondisi, atau dia kecewa pada diri dia sendiri di sini ya. Intinya ini rasa sakit level paling bawah, yang levelnya benar-benar sakit di sini ya. Three of Swords. Dan di sini ada Two of Swords. Jelas banget bahwa dia dihadapkan pada suatu pilihan di mana dia harus memilih. Kondisinya juggling di sini, dia bingung, dia nggak tahu harus memilih yang mana ya, karena mungkin memang keduanya penting untuk dia di sini. Matanya tertutup ya, seperti dia nggak bisa melihat realita yang ada. Jadi dia benar-benar bingung, ragu ya dalam mengambil keputusan atau dalam menentukan pilihan. Di sini dia nggak tahu harus bagaimana ya, jelas banget di sini. Oke. Dan di sini juga ada Seven of Wands, dan aku lihat memang ada beberapa konflik yang harus dia selesaikan sendiri di sini ya. Aku lihat mungkin masalahnya ada di dia. Oke. Dia berusaha untuk mengatasi atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini sendiri. Dia mencoba untuk berjuang semampu dia, sekuat dia. Dan di sini jelas dia masih memperhatikan kamu, dia masih melihat kamu dari jauh, dia masih menunggu kamu ya. Tetapi sekali lagi aku katakan, tidak ada action atau tidak ada tindakan apapun untuk saat ini ya. Oke. Lalu ada Five of Swords. Mungkin sebelum kalian terpisah atau sebelum ada jeda gitu ya, mungkin sebelumnya kalian pernah berkonflik ya, pernah ada perselisihan ya, ada selisih paham mungkin yang terjadi ya.
dan salah satu memang ada yang pergi menarik diri di sini mungkin ya. Dan dia pusing banget gitu loh ketika harus terpisah dari kamu, ketika harus jeda ya. Dia pusing dengan kondisi yang saat ini terjadi di antara kalian. Sangat pening dan sangat penat ya yang dia rasakan. Rasa sakit hati juga di sini. Sedih ya. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat aku sampaikan ya untuk kalian. Semoga bisa resonate, namun jika tidak resonate maka jangan dipaksakan karena ini adalah general reading. Jadi bijaksanalah dalam menonton video ini dan bijaksanalah dalam menyikapi setiap perkataanku. Sampai jumpa pada video aku selanjutnya. Bye.